apa saja yang mempengaruhi keberhasilan agroforestry khususnya di Parengan? Yang pertama adalah perencanaan. Itu untuk perencanaan seperti anggaran, terus kemudian untuk bibit atau bagaimana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari, ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Kali ini saya kedatangan tamu Administratur Perhutani Parengan, Bapak Slamet Juwanto. Suatu kebanggaan dan penghormatan kedatangan beliau, karena yang saya tahu beliau sangat sibuk dengan jadwal padatnya. Mari kita sapa langsung beliaunya yang berada di samping saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Asna. Sehat selalu Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Asna juga sehat? Alhamdulillah saya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Terima kasih Mbak Asna. Monggo Bapak perkenalan diri terlebih dahulu supaya kita semua lebih mengenal siapa sebenarnya Pak Slamet Juwanto ini. Ya. Terima kasih Mbak Asna. Saya diberikan nama orang tua Slamet Juwanto, Mbak. Kemudian saya juga diharapkan jadi orang sukses, selamat, diberikan selamat banyak orang. Itu harapan orang tua ternyata. Juwanto itu ya Jawa, Jumat Kliwon, Mbak. Jadi ya. jadi Slamet Juwanto gitu Mbak Asna. Terus saya sekali ya Bapak ternyata Jawanya. Oh iya, saya asli di Blora, Mbak. Kemudian saya menjadi ADM KPH Parengan itu sudah 5 bulan sejak 1 November 2021. Sebelumnya saya menjadi ADM di Surakarta, Mbak. ADM KPH Perhutani Surakarta. Ya, alhamdulillah ini menjadi tantangan tersendiri. Saya kembali ke kandang harus bisa menunjukkan bahwa saya harus bisa memberi manfaat yang lebih baik kepada perusahaan. Nah, ini Bapak, saya ingin menanyakan sebenarnya tugas administratur itu apa saja Bapak? Oh, tugas administratur. Kalau tugasnya itu banyak sekali, Mbak. Tetapi mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan tugas pokoknya. Yang pertama, ini saya singkat aja mungkin. Ini administrator harus bisa ada 3 sukses pekerjaan di perhutani, yaitu apa sukses saja, tanaman, sukses produksi, dan sukses keamanan. Itu 3 sukses Mbak. Kalau di perhutani zaman dulu itu banyak yang forester dulu, rimbawan dulu, itu 3 sukses ini harus coba dicapai oleh segenap ADM atau tugas pokok ADM. Yang kedua adalah bagaimana seorang ADM bisa melakukan pembinaan kepada teman-teman anak buahnya SDM yang ada di Parengan, khususnya kalau saya bisa kita gerakkan untuk mencapai target sesuai dengan yang dibebankan oleh perusahaan. Yang ketiga, saya seorang ADM harus sebagai representasi perhutani di wilayah Bojonegoro, karena Parengan itu dan Tuban itu menjaga hubungan koordinasi dengan eksternal. Jadi saya kira tugas pokoknya mungkin itu yang ADM, Mbak. Luar biasa banyaknya dan lain-lain Bapak. Lagi masih banyak, Mbak. Dan lain, tapi itu tiga tugas pokok. Ya. Untuk di samping itu Bapak, yang saya dengar terdapat kegiatan di luar core bisnis kayu. Nah, salah satunya agroforestry. Apa sebenarnya Bapak agroforestry ini dan fungsi agroforestry di perhutani itu apa? Oh iya, terima kasih Mbak Sena. Jadi ini sebenarnya dengan kondisi perhutani di mana core bisnisnya kayu itu kayu dan getah, terutama kayu ya, itu ini mengalami penurunan, sehingga harus ada upaya dan inovasi memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing wilayah.
salah satunya adalah agroforestry. Agro itu pertanian, forestry itu adalah kehutanan. Artinya bagaimana mengelola satu lahan, kalau berhutani di lahan perhutani, itu memadukan antara tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan agar menghasilkan satu produk pertanian. Berarti sistemnya tumpang sari nggih, Bapak? Iya. Jadi komoditas apa saja, Bapak? iya, Kalau yang komoditas yang bisa cocok di situ, yang memang cocok dan disukai oleh masyarakat di situ. Jadi kita menyesuaikan. Nah itu Mbak, agroforestry itu, dan ini memang salah satu peluang untuk bagaimana ke depan bisa menambah pendapatan bagi perhutani, bagi perusahaan. Untuk strateginya Bapak, nah itu memilih tempat terlebih dahulu atau bagaimana? Apakah memilih komoditasnya terlebih dahulu? Di dalam mengembangkan agroforestry di perhutani, Mbak Asna, itu ada perencanaan dulu, namanya RTT agroforestry. Nah, di situ informasi itu kita dapat dari teman-teman lapangan. Di sana komoditi apa yang memang ditanam di sana. Nah, itu dilaporkan nanti dalam penyusunan RTT itu kepada dari Pak Asper, kemudian kepada KPH. Nah, dari situ akan tahu bagaimana komoditi yang dikembangkan oleh petani di situ. Nah, setelah itu baru kemudian dalam tahapan bagaimana melakukan negosiasi atau komunikasi dengan LMDH yang mewakili, sehingga di situ akan terjadi kerjasama antara LMDH di situ pesanggung di dalamnya dan perhutani oleh KPH, Satuan Kerja KPH. Kalau biasanya yang mewakili adalah nanti yang tanda tangan adalah ADM. Jadi itu Mbak, jadi menyesuaikan. Untuk langkah selanjutnya Bapak, apakah langsung pemilihan bibit atau bagaimana? Dan komoditasnya apa saja Bapak kalau saya ingin tahu? Jadi komoditas dalam hutan itu sebenarnya banyak Mbak. Tetapi yang paling menonjol di Parengan, di kawasan hutan Parengan yang dikembangkan agroforestry itu ada dua, yaitu jagung dan padi. Nah, ada lagi kacang. Kemudian kemarin saya pada saat ngecek tanaman ada lagi kentang hitam. Nah, ini produk kemarin baru. Produk terbaru itu. Iya, kentang hitam, dan itu hasilnya juga besar. Dan ada lagi mungkin buah-buahan. Kenapa memilih kentang hitam Bapak untuk produk komoditas yang diunggulkan? Ya mungkin cocok di situ. Jadi masyarakat mencoba dari kesuburannya mungkin topografi gitu. Dari kecocokan tanah, alhamdulillah cocok. Sehingga itu salah satunya dikembangkan di sana. Di samping itu juga kalau buah-buahan ini masih kita kembangkan. Salah satu usaha kita di daerah BKPH Malo itu ada alpukat, kita kembangkan kurang lebih kemarin itu kita kembangkan 5 hektaran. Itu salah luas satu. Sekali. Iya. Dari banyak komoditas tersebut Bapak, mana komoditas yang paling unggul untuk memberikan pendapatan? Jagung. Jagung. Jadi yang paling besar itu memberikan pendapatan selama ini jagung. Jadi hampir menduduki 85-90%. Itu jagung. Luar biasa. Iya. Untuk jagungnya tersendiri itu, nah menggunakan bibit unggul atau bagaimana Bapak? Atau disilangkan terlebih dahulu? Oh, kalau jagung itu kan tetap petani sekarang kan pinter-pinter Mbak, sudah jadi era sekarang ini ya, era kemajuan sekarang ini, informasi itu mereka sudah menggunakan bibit-bibit unggul. Banyak yang menawarkan, tapi pada saat tertentu memang diuji coba cocok enggak di lokasi lahan di wilayah mereka, jadi tidak mesti cocok. Jadi alhamdulillah juga digunakan itu bibit-bibit unggul, sehingga hasilnya juga alhamdulillah juga cukup bagus gitu di kawasan kami. Untuk faktor-faktornya Bapak, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan agroforestry khususnya di Parengan? Wah, iya, ini kiat-kiat ini. Agak pertanyaan berat. Sebelum berat saya tak minum dulu ya Mbak ya. Sambil saya tak
siapkan pertanyaannya. Mas Re, ini pertanyaan cukup penting ini, ngono loh, bagaimana kiat-kiatnya kami. Sebentar, saya tak minum dulu. Alhamdulillah. Kayaknya ini kopinya, jadi kiat-kiatnya Mbak Asna. Jadi memang kemarin kami awalnya itu ditelepon sama Pak KDPKSD Pak Basuki. Waktu itu memang beliau sangat mengawal betul untuk kesuksesan tanaman agroforestry. Kemudian Pak Kadifre juga sangat intens memberikan perhatian. Kemarin itu kenapa pendapatan agro di Parengan itu tanggal 17 Maret kemarin itu 17 Maret itu kok melejit dibandingkan dengan satker lain, KPH lain. Kemarin salah satunya Pak Basuki di situ. Nah, ini terkait dengan kiat-kiatnya. Jadi ada 3 hal Mbak yang memang agro ini bisa sukses yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah perencanaan. Itu untuk perencanaan seperti anggaran, terus kemudian untuk bibit atau bagaimana Bapak? Nanti saya jelaskan. Nanti itu memang betul Mbak harus disiapkan. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga evaluasi atau monitoring. Pertama perencanaan. Jadi tadi sudah saya jelaskan di dalam perencanaan ini memang pembuat ini perencanaan itu sangat memegang peran juga. Karena apa? Kalau agro ini tidak direncanakan seawal mungkin, itu pada saat momennya panen, agro ini kan kaitannya dengan waktu. Jadi perencanaan memang harus jangan sampai terlambat. Salah satunya adalah rencana teknik tahunan RTT agro. Ini saya waktu itu November sudah langsung saya ke pejabat yang terkait dengan perencanaan, saya untuk mengajukan RTT tanaman agro. Kita bikin time schedule-nya saat itu. Mulai perencanaan kapan, kemudian pelaksanaan kapan, kemudian evaluasi nanti. Itu betul-betul harus dibikin dan PIC-nya yang bertanggung jawab itu masing-masing ada. Nah, perencanaan ini itu ada beberapa kegiatan Mbak yang hal-hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama adalah pembuatan RTT tadi. Ini harus jangan terlambat, harus cepat. Dan alhamdulillah Depren juga cepat juga di dalam menilai, mengesahkan, mohon maaf. Kemudian PHW juga cepat dalam menilai, sehingga RTT kami sesuai dengan tata waktu. Kemudian berikutnya adalah setelah RTT kita dapatkan, berarti rencana kami itu, target kami itu sudah ada di situ Mbak. Berapa luasannya, berapa pendapatannya juga. Jadi luasan kalau di RTT kami adalah 2.264 hektar dengan target kalau jagung itu kurang lebih 5.030 tonan kami. 5.030 tonan Mbak. Iya. Kemudian di samping itu kami juga bagaimana terkait duitnya. Yang penting ini duitnya Pak, cuannya gitu loh ya, cuannya Mbak, cuan. Yang penting kan cuan ini gitu loh. Nah cuannya ini kami ditetapkan di dalam RTT itu sudah ditetapkan 1,534 miliar. Wah, berarti perhutani ini kaya sekali ya Bapak? Iya Mbak. Iya. Makanya cuan ini memang betul-betul harus ini menjadi yang harus bagaimana jangan sampai ada yang hilang gitu loh. Yeah. Ini karena peluang potensi di perhutani itu besar juga. Nah tadi terkait dengan duit cuan. Itu 1,534 miliar satu tahun. Kemudian target RKAP kami Mbak, rencana kerja anggaran perusahaan yang ditetapkan oleh direksi
Kami ini kurang lebih 2.116.000.000, Mbak. Jadi lebih besar daripada RPP. Oh iya Bapak, apakah income tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? Oh iya, terima kasih Mbak. Jadi ini penting juga, profit margin itu sebenarnya sangat menentukan. Jangan sampai pendapatannya itu besar, tapi pengeluarannya juga besar. Ya, perlu saya sampaikan Mbak, sampai dengan tanggal 22 Maret itu kemarin pendapatan kami kurang lebih 1,22 M. Jadi 110% dibanding target untuk musim tanam pertama. Karena musim tanam pertama Parengan itu sudah ditarget oleh Divre. Apakah untuk musim tanam kedua dan ketiga Ya. itu pendapatannya menaik atau menurun Bapak? Biasanya Mbak, itu musim tanam kedua itu mengalami penurunan karena sudah menjelang nanti musim kemarau. Tapi alhamdulillah ini hujannya kan mundur ini. Sampai dengan Maret kan masih hujan terus Mbak? Iya, masih hujan terus. Biasanya itu kalau menjelang April itu sudah menurun. Ya kita manai, kalau orang bertani waktu sulamnya masih ada tambahan bonus lagi. Saya bilang ke teman-teman harus dimanfaatkan ini untuk sulam. Di sisi lain jagung nanti harapannya MT2 ini tidak kalah gitu. Ini potensi lagi yang harus dimanfaatkan. Nanti MT2 ini insya Allah mungkin pendapatan bisa sama dengan MT1 musim tanam pertama. Nah, untuk menjaga kesuburan tanahnya bagaimana Bapak kalau untuk menuju musim kemarau kayak tadi? Oh iya. Nah, jadi para petani itu kan mereka memang kemarin kesulitan pupuk ya terkait kesuburan. apakah pupuk yang digunakan pupuk organik atau anorganik atau campur Bapak? Campur Mbak. Jadi ada yang menggunakan organik, ada yang menggunakan anorganik. Kemarin anorganik agak kesulitan sehingga otomatis mereka juga harus mulai menggunakan organik. Nah ini terkait kesuburan. Jadi kalau hutan itu kan sebenarnya menggunakan pupuk kambing atau bagaimana Bapak? Ya kambing, kemudian sapi, banyaknya sapi Mbak. Berapa persen itu Bapak? Kalau persennya secara persis saya tidak tahu. Tapi akibat kemarin kelangkaan pupuknya mahal, pupuk urea PS, pupuk anorganik ya kemarin mungkin banyak menggunakan mungkin ya 20% ada yang menggunakan pupuk organik. Cuman memang kecepatan pengaruhnya itu berbeda Mbak Hasna. Lebih cepat yang anorganik itu tadi ya? Iya itu. Jadi petani kan pinginnya yang cepat hasil, cepat besar, tapi memang bagi tanah ini yang harus dicermati. Nah itu Mbak, itu tadi Mbak kiatnya itu perencanaan. Yang berikutnya adalah perencanaan yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi itu harus jauh-jauh hari karena ini juga suksesnya agro itu sosialisasi kepada karyawan, semua komponen di perhutani, mandor harus paham Mbak, jangan hanya saya seorang ADM paham tapi dengan manajemen, tapi Pak Mandor pelaksana di agro tidak paham. Makanya kemarin sosialisasi saya lakukan sendiri. Saya sendiri sebagai narasumber kemarin Mbak keliling semua mandor. Setiap minggu itu Bapak atau satu bulan sekali? Kita jawabkan 2 BKPH, kita kumpulkan 1. Nah itu kemarin kalau tidak ada yang tidak hadir, ada waktu tersendiri di kantor KPH. Ada yang sakit dan tidak ada 100% harus hadir. Saya buat kebijakan situ karena apa yang menjadi kebijakan di atas itu kalau di bawah tidak dipahami, apalagi tidak dilaksanakan ya percuma. Nah, saya melihat pelaksana itu harus tahu sosialisasi. Kemudian sosialisasi ke LMDH juga harus dilakukan. Karena nanti yang kerjasama perhutani kan dengan LMDH dalam bentuk perjanjian kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah persiapan rencana administrasi. Di Parengan Mbak, itu ada pelaksanaan agro mungkin banyak. Saya kemarin dengan teman-teman memformatkan itu ada 14 form.
Kemarin 13 pom, kita tambah lagi 1 pom. Jadi kita pastikan setoran agro yang diberikan penggarap kepada LMDH dan dibantu oleh mandor itu harus sama dengan yang disetor di KPH. Dilacak balaknya harus sama. Ini penting supaya tidak terjadi kebocoran, nanti tidak terjadi masalah maksud saya masalah hukum gitu loh. Nah itu Mbak. Jadi tagline kami pelaksanaan agro harus aman dan nyaman. Itu. Jadi teman-teman harus selesai agro disetorkan ya harus selesai. Nah, dalam kegiatan agroforestry ini Bapak, apakah ada pihak lain yang membantu dalam menanamkan modal? Khusus agro ini sebenarnya pelaksanaannya itu kita melakukan kerjasama dengan LMDH, dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama Mbak. Itu. Nah, pelaksanaan investor di dalam pelaksanaan agro ini memang belum ada. Kalau investor nanti kita naungi sendiri. Jadi agro ini ada, contohnya Apokat Mbak, itu investor Mbak. Apokat itu uji coba, kemarin saya batasi. Itu uji cobanya seperti apa Bapak itu? Jadi kita dalam bentuk tidak RPT kemarin, kita dalam bentuk proyek statement, kurang lebih 5 hektar, kemarin ada sistem pelong-pelongan kita padu dengan kayu putih. Itu Apokat dengan kayu putih? Dengan satu larian apokat, satu larian kayu putih. Untuk jarak tanamnya bagaimana itu Bapak? Jarak tanam kita atur sehingga kayu putih itu kemarin N per hektarnya, jumlah per hektarnya itu sama, tidak mengurangi. Kita rapatkan sedikit. Kemudian jarak tanam apokat kan cukup lebar Mbak. Makanya kemarin memang harus kita padukan di situ. Dan alhamdulillah kemarin juga ini sudah, kemarin saya lihat sudah lumayan bagus Mbak pertumbuhannya. Harapan saya ke depan bagaimana apokat menjadi andalan juga pendapatan di KPH. Nah, dengan mengurus segitu banyaknya Bapak, apakah ada tim khususnya tersendiri? Ada Mbak. Wah, ADM ya enggak mungkin toh Mbak. ADM jadi Superman kan enggak mungkin. Jadi seorang ADM itu kan harus bisa mengkoordinir. Ya memang sekali waktu memang seorang ADM harus membuat kebijakan tegas juga ke teman-teman. Tetapi di sisi lain kita kerja itu teamwork. Karena begitu banyaknya pekerjaan, jadi salah satu kunci suksesnya bagaimana kita membuat teamwork kompak, memahami, melaksanakan, kemudian kita evaluasi apa yang kurang. Nah, nanti ke depan kita harus lebih baik daripada sebelumnya. Gitu Mbak. Baik, Bapak. Nah, untuk proses pengelolaan Bapak, itu bagaimana pengelolaan agroforestry-nya itu? Dari pemilihan lokasi, pembibitan, nah kemudian untuk pemupukan, nah sampai yang pasca panen. Mungkin Bapak bisa dijelaskan di sini. Agro di sini sebenarnya kan yang melaksanakan paling utama yang menjadi subjeknya itu kan gitu Mbak. Kalau untuk strategi Bapak nih bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankan di bidang agroforestry? Jadi tadi Mbak, tadi perencanaan dalam pelaksanaan kami tentunya ini satu teamwork. Jadi untuk meningkatkan agro dan mencapai target yang telah dibebankan oleh manajemen direksi dalam bentuk RKAP 2,116 M ini, kami juga bagaimana mengawal di lapangan. Jadi kami membuat pom-pom yang tadi 14 pom, kemudian kita pastikan bahwa pelaksanaan itu harus mengacu ke aturan yang ada, kan itu. Ada standar operasional tersendiri, Pak. Nah, di dalam pelaksanaan ini yang berbeda mungkin. Kita ini ada biaya operasional BOP Mbak. 20% dari 10% yang diterima oleh perhutani. Jadi perhutani itu menerima sharing agrinya 10%, dari panen kotor dikurangi dari PNBP. Kemudian di parengan itu kita kembangkan dari
20% dari 10% tadi. Jadi 10% yang diterima sharing agro dari perhutani, 20%-nya itu 25% dari 25% kita berikan insentif kepada mandor agro, Mbak. Sehingga mereka itu bisa memacu semangat mereka gitu. Saya pengen teman-teman itu berlomba-lomba bagaimana secepatnya nyetorkan duit Hasilnya agro. itu Dan tadi. ini yang Ya. sangat signifikan, Mbak, mereka. Dan itu cepat saya berikan. Ya. Ya, ini kebijakan inilah yang sebenarnya kemarin bisa memacu, meningkatkan agro ini. Yang kedua adalah nilai ubinannya. Jadi per hektarnya saya kawal, jangan sampai per hektarnya mungkin dibuat kecil. Kemudian harga juga kita sesuaikan dengan harga pasar. Sehingga hasil paringan itu sampai dengan Maret ini, sampai dengan Maret ini, sampai dengan tanggal ini, Mbak, 22 Maret ya. Ini kita bisa 110,54% dari target MT1 Divre gitu. Ya. Jadi kalau dengan RKAP kita baru mencapai 58%. 17 Maret kemarin, Mbak, kita baru 44. Sekarang dalam tempo mungkin saya targetkan mungkin Maret insya Allah bisa mencapai 120. Nah, mungkin Bapak bisa sharing di sini bagaimana strategi Bapak yang lainnya daripada teman-teman yang lainnya nih, Pak. Karena pendapatannya yang saya dengar ini di Parengan cukup tinggi daripada tempat yang lainnya. Terima kasih Mbak Asna. Ya, ini kan sebenarnya kerja teman-teman di lapangan ya. Saya kan cuma mengkoordinir, mensupport, kemudian mensupervisi seperti mungkin mohon maaf Divre itu Pak KDPS dia sudah berkali-kali nelpon saya itu sebenarnya kayak Divre itu yang monitor, menggerakkan. Yang paling penting adalah siapa? Ya kami ketua kepala satker yang menahkodai di KPH inilah yang harus bergerak gitu loh. Harus bergerak. Surat dari Divre itu mungkin puluhan, tapi kalau teman-teman tidak bergerak, tidak action, gerakan bareng bagaimana dengan teman-teman lapangan, yaitu Mbak. Ya, sehingga kami juga melihat bahwa teman-teman mandor agro, kemudian Pak Menteri, Pak Asma, ini kunci utama. Nah, inilah bagaimana saya bisa menggerakkan teman-teman ini, mereka juga bisa meningkat, tetapi mereka juga punya semangat untuk meningkatkan. Nah, bagaimana jika Bapak mutasi atau promosi ke tempat lain? Apa yang Bapak transformasikan ke pengganti Bapak yang baru? Jadi ini sistem yang sudah saya kembangkan dan konsep ini, mekanisme ini di dalam agro KPH Parengan ini dipahami oleh semua unsur. Jadi semua unsur itu teman-teman di mandor, kemudian mantri, kemudian asper, sampai semuanya harus. Kami itu mengembangkan pengamatan per mandor agro itu ada yang monitoring setiap berarti, hari, Mbak. Ya. Kami ini ada sendiri-sendiri tugasnya. Keuangan harus apa, kemudian di bidang agro sendiri KSSA agro harus apa, Pak Asper lapangan itu apa. Jadi kalau pengamatan ini mungkin belum ada. Kami mengamati setiap hari kinerja mandor agro. Kita buat warna-warna, Mbak. Nanti ada warna biru, sudah selesai target mereka. Ada warna hijau, menarik itu sekali, antara 99 sampai 75. Berarti hijau dia. Misalnya di target 10 juta, berarti baru 8 juta gitu, Mbak. Ada lagi warna kuning gitu. Itu sampai dengan 50%. Ada lagi. Berarti setiap mandornya itu ngecek ke lokasi itu, Bapak. Lokasi tempat penanaman. Jadi kita buat grup WA semua mandor agro, di situ ada saya sebagai pimpinan di situ. Setiap hari diupload sama staf agro. Di situ ada staf agro, Mbak At, itu mengupload setiap hari. Nah, mandor-mandor akan lihat, saya posisinya di mana, merah. Kalau merah biasanya Pak Waka saya rajin juga, Mbak, di lapangan.
Pak Wakasaya itu langsung ngumpulkan teman-teman itu, mandor, mantri, kumpulkan. Yang merah-merah itu, merah kan di bawah 30%. Itu dikumpulkan. Kemudian komitmennya kapan? Kendalanya apa? Yang bisa kita support apa? Itu Pak Wakasaya keliling kemarin habis maghrib keliling, hampir tiap hari beliau. Mungkin Kemudian hari seperti Jumat, ada tanaman yang terserang penyakit atau bagaimana gitu. ada masalah apa? Iya. Apa mungkin belum panen dan sebagainya atau gagal panen kan gitu. Iya. Khusus hari Jumat besok semua mandor agro yang merah kita kumpulkan di KPK. Biasanya Mbak, sebelum dikumpulkan itu mereka wah isin. Jadi kuat mereka sudah mengumpulkan apa nih yang akan saya sampaikan gitu ya. Gitu. Ya segera mereka punya semangat jangan sampai saya dipanggil gitu di KPH. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah apa? Semangat, memberi semangat dan motivasi. Itu terpenting memang Pak. Iya, jangan kita hanya marah, tapi bagaimana kita semangati, kita motivasi, kita support gitu. Itu Mbak. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya, ilmunya yang diberikan pada hari ini untuk Ngopi Lestari. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.